Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, sehingga bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Salawat serta salam mari kita sama-sama sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya dan umatnya yang selalu istiqomah di jalannya. Dan kita berharap mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Anas, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini kita kembali akan menelusuri kisah-kisah perjalanan perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, dan kita akan berusaha mencoba mengikuti apa yang beliau contohkan, yaitu yang kita kenal dalam sunnah-sunnah Rasulullah. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu hal yang barangkali satu kebiasaan yang berada di masyarakat, khususnya masyarakat Jawa yang saya kenal ya, karena di tempat-tempat lain mungkin saya belum pernah duduk lama atau bermukim lama ya, di daerah misalkan Kalimantan, Sumatera dan lain-lainnya. Paling juga berkunjung hanya sehari dua hari gitu ya, jadi tidak tahu persis kebudayaan atau adat istiadat yang berada di wilayah-wilayah tersebut atau di daerah tersebut. Yang saya tahu adalah kebiasaan yang berada di wilayah Jawa, khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jamaah yang dirahmati Allah, penjudul bahasan pada pagi hari ini adalah tradisi sanekala di dalam budaya Jawa dan hadis Nabi Muhammad SAW tentang setan di waktu maghrib. Bahwa sedikit sebagai pengantar bahwa kebiasaan di masyarakat kita ya, khususnya di Jawa itu, bahwa kalau sudah menjelang maghrib itu biasa ya orang tua kita itu bilang kepada anak-anaknya,
ayo masuk rumah, jangan pada di luar. Di luar ada sanekala. Nah, ya. Pak Rahman pernah dengar nggak tuh? Ya. Jadi itu orang tua kita tuh. Mungkin termasuk saya juga gitu ya. Saya kalau udah maghrib itu, menjelang maghrib misalkan nggak ke masjid gitu ya, terus orang tua bilang, ayo jangan pada di luar gitu ya, pada masuk rumah, pada kalau mau ke masjid dah gitu. Misalkan orang tuanya seperti itu, terus di luar ada sanekala. Nah, apa itu sanekala itu gitu? Kok ngomongnya ada sanekala gitu? Nah, untuk lebih jelasnya barangkali mari kita coba bersama-sama mendalami ya, atau memahami apa itu yang disebut sanekala itu, atau istilah asal usulnya. Kok orang tua kita ngomongnya cuman seperti itu gitu. Mungkin waktu kita masih kecil ditanya apa tuh Pak sanekala gitu, tapi nggak pernah tanya itu kan, iya manut aja gitu. Pokoknya apa kata orang tua ya iya gitu. Nah, di dalam bahasa Jawa kuno atau sekitar di abad 8 ya, 800 Masehi sampai ke abad 15 Masehi, masa kerajaan Mataram kuno pada waktu itu adalah di Kediri, Singosari dan Majapahit menggunakan istilah ini, bahwa istilah sane yang berarti yang, sane itu yang, selalu sesuatu yang, dan kala itu berarti waktu. Jadi sane adalah yang, dan kala itu adalah waktu atau masa atau dewa waktu. Nah, dalam kepercayaan Hindu bahwa di Jawa kuno itu kala adalah sosok dewa penjaga waktu yang sekaligus lambang kehancuran. Nah, kala sering digambarkan dengan wajah yang menyeramkan di atas pintu candi, disebut kalamakara sebagai penolak bala. Kemudian masyarakat percaya bahwa pada masa peralihan waktu, alasan dikala sama dengan sanekala, terutama sore menjelang malam, bahwa makhluk halus atau ada kekuatan goib yang lebih aktif di luar rumah. Jadi ketika mau pergantian waktu dari siang ke malam itu, orang pada menganggapnya atau punya tradisi yang mengakar ya di dalam kehidupan waktu itu, bahwa menjelang maghrib itu ada kekuatan goib atau makhluk halus yang sangat berbahaya. Maka orang-orang tua tadi disampaikan bahwa ayo pada masuk rumah gitu. Karena di luar ada kekuatan goib atau makhluk halus yang berbahaya buat kita semua, khususnya buat anak-anak kecil. Maka lahirlah tradisi melarang anak-anak keluar rumah saat mau menjelang maghrib tersebut, karena dianggap rawan gangguan. Jadi istilah sanekala sudah dikenal sejak sekitar abad 9 atau sampai 10 Masehi pada masa Mataram kuno, sejaman dengan berdirinya Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Pada masa itu masyarakat masih menganut agama Hindu dan Buddha. Jamaah yang dirahmati Allah, kita mengetahui bahwa Islam masuk di Nusantara itu berdasarkan catatan ya,
yang saya ketahui itu di abad ke-7 ya, 700 Masehi itu Islam masuk di Nusantara, tetapi baru di daerah Barus, Sumatera. Sampai dengan abad ke-10 yaitu di Gersik. Jadi pada masa itu memang belum masuk Islam di wilayah Nusantara, khususnya di Jawa. Karena abad ke-7 itu pedagang-pedagang dari Persia, dari Gujarat itu singgah di Barus dalam rangka berdagang kayu barus, kapur barus, makanya terkenal daerah itu disebut dengan Barus. Ketika Islam masuk ke Jawa pada abad 14 sampai 16 Masehi, para wali tidak serta-merta menghapus budaya lama ini. Mereka melakukan islamisasi budaya, meluruskan maknanya tapi tetap mempertahankan bentuk luar agar masyarakat mudah menerimanya. Maka tradisi anak-anak jangan keluar saat maghrib karena ada sanakala tadi ya, masih diteruskan, tetapi ditafsirkan dengan ajaran Islam. Yang berbahaya pada waktu itu bukan kekuatan gaib atau makhluk halus, akan tetapi pada waktu itu memang setan berkeliaran. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW tentang setan waktu maghrib tersebut. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya apabila malam mulai datang atau kalian masuk waktu sore, tahanlah anak-anak kalian karena setan-setan sedang bertebaran saat itu. Apabila malam sudah berlalu sesaat, maka lepaskanlah mereka dan tutuplah pintu-pintu sambil menyebut nama Allah, karena setan tidak akan membuka pintu yang tertutup dengan nama Allah tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, secara detail jelaskan bahwa setan keluar saat penggantian siang kepada malam. Oleh karena itu anak-anak paling mudah untuk diganggu oleh setan tersebut. Kita sarankan menahan anak-anak di rumah, menutup pintu dan membaca basmalah. Ini kebiasaan kita ya sebenarnya yang secara otomatis mungkin di rumah juga seperti itu. Dan bagi yang misalnya yang punya bayi gitu kan, ada kebiasaan tuh kalau udah mau maghrib bayinya diangkat. Bayi gitu enggak? Bayinya diangkat terus didekap, digendong sama ibunya tuh gitu. Pas mematuk maghrib itu. Dan tadi menutup pintu ya, menutup pintu rumah, jendela-jendela rumah. Kalau di desa itu udah seperti kebiasaan yang melekat, bahwa apabila mau masuk maghrib itu kan mulai gelap tuh. Nah, jendela ditutup gitu kan, kemudian rumah pintu juga ditutup pada masuk rumah. Kalau lagi masih bercengkrama di depan rumah tuh di teras, maka bubar tuh obrolan-obrolan itu, segera bubar. Mereka istri-istrinya pada masuk rumah dan suami-suaminya atau anak laki-lakinya berangkat ke masjid. Itu kebiasaan itu sudah
mengakar di daerah khususnya di daerah itu bisa terasa ya. Kalau di Jakarta memang ya karena begitu banyak setannya mungkin kayak gitu, dan tidak memandang hal itu bahwa ada hal-hal yang ini hadis Rasulullah gitu kan, ini kebiasaan masa lalu gitu. Jadi umumnya ya biasa-biasa saja, masuk maghrib toko masih buka gitu kan, masih menganga gitu. Terus anak-anak ya biasa aja berkeliaran kan gitu kan. Jadi suatu kebiasaan yang di kota ya seperti itu. Tapi kalau di daerah itu terasa, itu terasa. Kalau kita coba nginap di Jawa misalkan, melihat di wilayah-wilayah tertentu di Jawa Barat ya, termasuk di tempat saya, karena saya orang Jawa Barat dan lama di Jawa Barat. Jadi melihat seperti itu otomatis saja gitu ya, otomatis saja hal-hal seperti itu. Jadi mereka menutup jendela kemudian masuk ke rumah nutup gitu. Mungkin maknanya nggak begitu tahu persis ya gitu, tapi kebiasaan saja. Nah, makanya saya coba mencari juga, bertanya ya kepada para ulama yang apa sebenarnya konteksnya gitu, sehingga kok itu menjadi kebiasaan rutin yang memang sudah seperti itu. Ternyata memang tadi dikaitkan dengan hadis Rasulullah SAW yang telah dibacakan tadi, memang ada kaitannya gitu ya. Ada kaitannya bahwa pada saat mau maghrib itu setan mulai berkeliaran, mulai merambah kemana-mana. Oleh karena itu tadi ada satu kalimat bahwa apabila sesuatu dibacakan basmalah, maka setan tidak mampu mengangkatnya gitu. Seperti pintu, tutuplah pintu dengan membaca bismillah, tutuplah jendela dengan baca bismillah. Juga berarti juga hal yang lainnya, tidak sekedar pintu dan jendela saja, akan tetapi apabila kita sudah makan di rumah gitu ya, sudah makan meja sama-sama sama bekas pacarnya, kemudian dengan anak-anaknya, kita nggak makan selesai di rumah, kan ada sisa makanan tuh, masih ada sisa makanan, kemudian ditutup, ya kan, ditutup. Apakah itu ditutup masing-masing, ditutup satu piring gitu, atau mungkin dikumpulkan ditutup dengan tudung saji gitu ya. Kemudian tudung saji itu kita bacakan sebelum kita menutup, tapi kita angkat kemudian bismillah, minimal bismillah ya. Maka yakin bahwa setan itu tidak akan membuka itu gitu. Dengan begitu maka makanan kita insya Allah aman. Maka ada kebiasaan, mungkin kalau digali lagi ke lebih jauh, bahwa di dapur pun tidak ada, sebaiknya tidak ada piring-piring yang berantakan gitu kan. Di dapur itu harus dicuci bersih kita memasuki maghrib gitu. Atau sebelum tidur gitu kan, paling tidak ya semua ada bersih semua, sehingga tidak memberikan peluang kepada setan untuk ikut makan bersama kita gitu. Maka kita pun sebelum mau makan kita mengucapkan bismillah, paling tidak bismillah gitu. Karena ada penjaya doa makan kan seperti itu. Sebenarnya itu yang mengajak kita kebiasaan-kebiasaan tadi, bahwa memulai segala sesuatunya itu dengan membaca bismillah tersebut. Kembali kita ke masalah sanekala ya. Kaitan sanekala dengan hadis tadi, bahwa sanekala dalam bahasa kuno makhluk halus berbahaya yang keluar di waktu senja. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW bahwa setan bertebaran saat maghrib. Meskipun berbeda istilah,
substansinya sama. Jangan biarkan anak-anak bermain di luar saat maghrib karena ada bahaya gaib. Jamaah yang dirahmati Allah, karena itu ada beberapa hikmah bagi kita semua ya, bahwa budaya bisa dijaga tetapi diluruskan dengan syariat. Oleh karena itu Wali Songo berhasil meluruskan tradisi sanakala dengan memasukkan ajaran hadis Nabi Muhammad SAW tersebut. Kemudian hikmah yang lain adalah waktu maghrib adalah waktu ibadah. Anak-anak sebaiknya diarahkan untuk sholat maghrib berjamaah, bukan bermain di luar. Nah ini kan jadi ya, mudah-mudahan pelajaran buat kita semua ya. Jadi kalau maghrib itu janganlah cuman ayo masuk ke rumah gitu. Anak-anak yang khususnya di atas 7 tahun ya, mungkin sekarang ini kan anak orang tuanya sangat antusias sekali untuk belajar tentang ilmu dunia ya. Jadi begitu maghrib, ayo belajar malah seperti itu gitu kan. Tapi justru mari kita coba membuat satu kebiasaan sebagaimana yang dibiasakan oleh orang-orang tua kita, yang sesungguhnya itu adalah satu hal yang baik, tapi karena tidak terpelihara kebiasaan itu menjadi hilang begitu saja. Bahwa secara tidak sadar kita sesungguhnya telah terlalu individual ya. Coba aja gitu, kalau kita ke masjid berangkat aja sendirian, bagi yang khususnya yang punya anak pria ya, jadi malah kamu belajar deh, belajar apa tuh, PR-nya banyak kan gitu kan. Jadi nggak perlu ke masjid seolah-olah gitu, malah yang dipikirkan adalah tentang dunia, suruh belajar dan belajar. Sementara ada satu hal yang baik, bahwa mengajak anak-anak pergi ke masjid bersama-sama orang tuanya mulai sejak dini tentunya gitu kan. Ini suatu hal yang justru akan menumbuhkan suatu kebiasaan baik bagi anak-anak itu, bisa mengenal rumah Allah, bisa mengenal belajar sholat bersama di masjid, dan menjadi kebiasaan. Kalau kan Allah bisa karena biasa, dan manusia itu sesungguhnya hanya mengulang saja, mengulang perbuatan-perbuatan yang diajarkan oleh orang-orang tuanya sampai dengan belajar mengetahui ilmu pengetahuan. Mari kita coba, mungkin yang khususnya masih punya anak dan kadang-kadang mungkin punya cucu ya, cucunya ikut bersama kita. Ya kita coba aja bersama-sama ke masjid, bersama-sama menjelang menjelang maghrib, bukan berarti tinggal 1 menit lagi sudah baru kita ayo gitu. Tapi tentunya ya dipersiapkan waktunya ya, disesuaikan dengan jarak rumahnya, sehingga masjid akan menjadi makmur, bukan karena makmurnya oleh jamaah orang tua-tua kita seperti ini kan gitu ya, tapi makmur dengan jamaahnya anak-anak. Kalau kita di daerah mungkin akan terasa ya, bahwa ada barisan orang tua, barisan remaja bersama anak-anak yang umur SMP atau SD gitu. Ya kan, coba sedikit aja kita geser ke wilayah pedesaan gitu yang di dekat kita. Itu akan seperti itu, akan tampak bahwa keramaian atau kemakmuran masjid ini tidak dimakmurkan oleh orang-orang yang pensiunan saja gitu, tetapi juga dimakmurkan oleh seluruh masyarakat, baik orang tua, remaja maupun anak-anak. Kemudian hikmah yang lain adalah zikir petang sebagai benteng di dalam kehidupan kita,
di mana Rasulullah SAW mengajarkan doanya, yaitu a'udzu bi'ijatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi'ijatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dan kejahatan makhluk, dari kejahatan makhluknya. Hadis riwayat Muslim nomor 2708. Ini sering kita baca kan, bukan sering ya, kadang-kadang ya saya baca kalau ba'da subuh ya, sebelum kita berzikir, kadang-kadang sebelum maghrib setelah sholat maghrib, ketika sebelum berzikir saya membacakan doa ini gitu. Itu adalah berdasarkan hadis ini. Jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah pendidikan bagi keluarga. Dengan melarang anak-anak keluar saat maghrib, kita melatih disiplin ibadah dan menjaga akhlak mereka. Mudah-mudahan dengan kita membiasakan tadi, otomatis anak-anak terbiasa juga ya. Yang tadi sampaikan bahwa mula-mula dia diajak ke masjid sama orang tuanya mungkin dengan susah payah ya. Anak-anak kadang-kadang nangis cemberut-cemberut gitu kan, tapi tetap aja diajak sama orang tuanya dan didorong oleh ibunya tentunya, mendapatkan restu dari ibu gitu kan, anak biasanya manut gitu. Sehingga ini menjadikan melatih anak mempunyai akhlak yang baik, memiliki kebiasaan yang baik. Jamaah yang dirahmati Allah, apa yang tadi saya sampaikan bahwa itu adalah satu tradisi ya, bahwa sanekala bahwa kalau orang tua mengatakan ya pada kumpul masuk rumah karena di luar ada sanekala gitu kan, bahwa sekarang sudah diluruskan oleh para ulama bahwa sanekala boleh aja nyebut disebut ada sanekala gitu, tapi dalam pemahamannya bahwa di luar banyak setan yang berkeliaran mau memasuki waktu maghrib tersebut. Nah, apakah boleh kita membiasakan tradisi ini? Kalau kita ngomong bahwa ayo masuk rumah, sudah masuk maghrib, kemudian kita bilang ada sanekala. Kita mengenal yang disebut dengan budaya ya, ada tradisi. Apakah sanekala itu termasuk di dalam kategori gitu kan? Adalah ilmu usul fikih yang kita ketahui bahwa uruf itu adalah satu budaya masyarakat yang dibolehkan tetap berjalan asal sesuai dengan syariat yang tadi saya sampaikan. Mari kita sedikit memahami apa yang disebut dengan uruf tersebut. Sesungguhnya pernah kita bahas ya tentang uruf itu, akan tetapi mungkin bisa mengulang lagi untuk lebih kita bisa menambah pemahaman kita. Apa itu urf? Secara bahasa, urf berarti satu yang dikenal dan biasa dilakukan oleh masyarakat kita. Dalam istilah usul fikih, urf adalah kebiasaan tradisi atau adat yang berlaku di suatu masyarakat yang kemudian dianggap wajar untuk diikuti. Syarat-syarat urf itu yang bisa diketahui di dalam Islam
Para ulama menetapkan bahwa urf atau kebiasaan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak mengandung kemaksiatan atau kezaliman, membawa kemaslahatan atau kebaikan bagi masyarakat. Nah, jika memenuhi syarat, maka urf bisa menjadi pertimbangan hukum. Nah, berkait dengan cerita kita pada pagi hari ini adalah sanekala sebagai urf atau bukan. Asal usulnya dari budaya Jawa kuno atau Hindu Buddha, yaitu keyakinan bahwa di waktu senja ada makhluk halus yang berbahaya. Kemudian bentuk urf melarang anak, bentuk urfnya itu adalah melarang anak-anak keluar rumah menjelang maghrib. Setelah Islam datang, Wali Songo para ulama meluruskan hal ini, bahwa makhluk yang dimaksud bukan roh halus yang berketayangan gitu kan, yang mungkin di dalam konotasi kita seperti pocong misalnya gitu kan, atau genruwo kan gitu kan, macam-macam ya yang ada di benak pikiran kita. Itulah yang disebut dengan roh halus gitu kan. Mungkin anak-anak juga membayangkannya tuh mukanya seram dan segala macam gitu kan. Itu secara umum yang kita ketahui. Akan tetapi melainkan yang berkeliaran itu adalah setan, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Jadi sanakala berubah dari urf atau pasid, tradisi yang tidak sesuai dengan akidah, menjadi urf yang sahih, adalah tradisi yang sesuai dengan syariat. Setelah diluruskan oleh para ulama atau khususnya oleh Islam tersebut, bahwa sanekala bukan berarti ada makhluk gaib hal yang gentayangan, yang makhluk halus yang berbahaya itu, tetapi kita mengenal bahwa yang makhluk halus itu adalah setan. Setan kita bisa mengenal gitu kan, bahwa semua setan yang berbahaya kan gitu. Secara dalil atau untuk mengetahui tentang urf ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulil afwa ma'mur bil urfi wa arid anil jahilin. Sadaqallahul azim. Jadilah engkau pemaaf, perintahkanlah yang urf atau adat kebiasaan yang baik, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu sanakala awalnya berasal dari tradisi Hindu Buddha Jawa, dalam Islam tradisi ini tidak langsung dihapus, tetapi diarahkan agar sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Maka benar sanakala termasuk urf, dan setelah diluruskan maknanya menjadi urf sahih yang sejalan dengan syariat Islam. Jadi banyak ya hal-hal yang kata-kata atau kebiasaan-kebiasaan yang sering kita temukan, khususnya di daerah-daerah. Kalau kebetulan saya
besar dari desa ya, jadi mengenal beberapa hal kebiasaan orang zaman dulu mengatakan sesuatu dan ternyata memiliki makna yang cukup baik dan sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita. Ada hal lain lagi seperti misalkan kebiasaan yang orang mengatakan dulu di daerah Jawa Barat, Pak Anto tadi kemarin saya bilang bubar Pancabaya gitu kan ya. Jadi bubar ya itu lah bubar, kata-kata itu bubar. Tapi ada Pancabaya kan gitu kan. Pancanya 5 kalau orang Jawa tuh begitu kan, orang termasuk saya. Jadi bubar Pancabaya, bubar pancanya 5, kemudian bayanya tuh bahaya gitu. Jadi bubar 5 bahaya sebenarnya. Itu orang-orang Jawa itu khususnya itu mengenal itu bahasa itu. Jadi kalau misalkan ada orang meninggal gitu ya, terus ngobrol sama keluarganya ya sudah bubar Pancabaya gitu. Jadi sesungguhnya kalau mau dibahas nanti kemudian hari ya, bahwa orang yang sudah bubar Pancabaya sebenarnya sudah meninggal gitu. Sudah melewati 5 ujian. Itu istilah seperti itu apakah termasuk gitu kan, atau bahasa yang dikenal di masyarakat, tetapi boleh kita membiasakan itu gitu. Kalau kita ketemu sudah bubar Pancabaya gitu. Nah, hal terkait dengan tadi sanakala ini ya, anak kecil kan biasa takut ya dengan setan gitu. Nah, kalau dibilangnya di luar ada sanakala gitu, kan seperti nyata gitu kan. Padahal kan setan tuh goib, nggak kelihatan kan gitu. Tapi dinyatakan dengan kata bahasa yang tadi, bahasa sanek, di luar ada sanekala, seolah-olah tuh akan membentuk sesuatu kan gitu, barangnya ada gitu. Ya anak-anak takut, sanekala itu mau sangat berbahaya kan. Ternyata ini adalah sejalan dengan hadis Rasulullah SAW. Maka apabila mau masuk maghrib, Rasulullah sampaikan kepada anak-anaknya bahwa tahanlah anak-anakmu gitu, dan masuk rumah kan gitu. Tahanlah sejenak. Setelah saat pergantian siang ke malam itu selesai, maka ya anak-anak semua bebas berkeliaran lagi, beraktivitas lagi, maksudnya kan seperti itu. Tapi kalau anak-anak sudah masuk masjid kan beda lagi gitu. Anak-anak sudah di masjid gitu. Itu bahasa bismillahnya udah banyak sekali kan. Ada yang doa itu di masjid itu penuh doa ya gitu kan. Semua yang berada di masjid insyaallah berbuat baik semuanya kan gitu. Tapi kalau di rumah kan kita tidak semua orang sedang melakukan perbuatan baik kan gitu kan. Maka ditahanlah bahwa menahan anak-anak itu seperti bagaimana kita masuk waktu suruk kan gitu kan ya. Waktu suruk itu kan sebentar ya gitu kan. Jadi menjelang matahari terbit itu juga sangat berbahaya kan gitu. Jadi pergantian itu ada suatu mohon maaf bahasanya masih bukan bahasa bagus. Apa namanya? Jadi kita nggak boleh waktu suruk itu berkeliaran sesungguhnya gitu. Karena itu adalah waktu pergantian malam ke siang gitu. Itu juga sama, setan berkeliaran gitu. Sesaat aja gitu. Makanya Ustaz Nurjono 15 menit lah gitu jedanya dari matahari itu. Jadi kita duduk sejenak sambil berzikir gitu kan, untuk melewati waktu pergantian dari malam ke siang atau siang ke malam. Sehingga insya Allah dengan segala tadi dimulai dengan bismillah, maka semua kegiatan kita ada di dalam bimbingan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada pagi hari ini, tidak terlalu banyak ya, karena sifatnya tadi terkait dengan hal-hal yang itu saja. Bagi jamaah yang mungkin ingin menambahkan gitu ya, ada hal yang cukup menarik dari cerita ini, atau mungkin ada hal yang ingin diluruskan, kami persilahkan ya. Jadi sengaja saya membahas, sebenarnya kan ini kaitannya dengan aktivitas Rasulullah ya. Saya melenceng nih sebenarnya gitu kan. Saya melenceng ke dalam ada aktivitas Rasulullah sebelum maghrib. Itu ada pesan Rasulullah menyampaikan bahwa tahanlah anak-anakmu gitu kan. Sejenak, sesaat pada pergantian waktu, menjelang pergantian waktu dari siang ke malam. Itu hadisnya yang tadi, sebelum menahan. Itu dalam aktivitas Rasulullah gitu. Jadi aktivitas Rasulullah itu kan dari menjelang dari mulai masuk malam sampai pagi, kemudian 24 jam lah gitu ya, sampai masuk matahari masuk terbenam lagi gitu. Nah, kemarin kita kan baru sampai mau menjelang maghrib itu. Menjelang maghrib. Kemudian ada pesan itu gitu. Pesannya tadi, tahanlah anak-anakmu sesaat ketika memasuk waktu malam. Ternyata ada hadis ini, kemudian saya coba kayak menelusuri, oh di Jawa, khususnya Jawa gitu, karena saya tinggal di Jawa gitu, ada kebiasaan itu gitu. Pagi udah maghrib, tutup pintu, tutup jendela, pada masuk ke kebiasaan seperti itu. Kok ada apa gitu kan? Ternyata setelah coba saya telusuri, kita kaitkan, oh itu gitu. Orang tua dulu itu manut sama ulamanya gitu kan. Nanti kalau masuk maghrib, jendela tutup ya, wis pintu tutup, anak-anak masuk ke rumah, wis gitu aja gitu kan. Terus nggak ada pertanyaan itu gitu kan. Samina wa ta'na kan seperti itu gitu. Tutup ya ikut aja. Kalau dia tanya nggak tahu lah, pokoknya Pak Kiai ngomong seperti itu gitu. Nah, akhirnya barulah kita mencoba mencari benang merahnya gitu kan, sehingga oh ini adalah tradisi yang sebenarnya sudah ada sebelumnya, bahwa Hindu Buddha zaman itu sudah mengatakan hal itu gitu. Kemudian para ulama meluruskan hal itu supaya tetap mereka nggak apa-apa ngomong seperti itu gitu. Tapi pemahamannya sudah dirubah, bukan makhluk halus yang dikonotasikan menyeramkan tadi, tetapi bahwa di sana memang ada setan waktu itu sedang bertebaran keluar seperti itu. Itu saja barangkali. Nanti insya Allah kita pada pertemuan yang akan datang kita mulai itu memasuk kebiasaan Rasulullah, atau kebiasaan ya, rutinitas Rasulullah selama 24 jam itu. Mari kita coba satu persatu gitu mengetahuinya gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya. Setan satu dengan setan lainnya ada yang merasa insecure juga, Pak. Makanya dia
terbuka ya. Itu bisa dibilang kucing atau cicak atau makanya perlu ditutup kalau dari sisi dirinya. Tapi kalau misalnya dari segi hadisnya itu ya itu makanan udah nggak dimakan lagi tutup, ya kan? Iya. Kapan waktunya? Waktu udah Menjelang maghrib itu ya. jadi pas waktu sudah terus orangnya tuh misalnya kapan sih gitu kan? Jadi anak-anak tuh biasanya kalau main sampai sore biasanya disuruh pulang setengah jam atau 15 menit sebelum masuk itu ya. Ya, takut-takutin kan gitu. Nah, kita dulu waktu kecil juga yang jelas maghrib sudah ada di surau, di musola gitu kan. Berarti main-mainnya selesai nah, itu 15 menit. Pas saat itu setelah senja itu waktu rawan itu ya. Iya 15 menit kan. Jadi memang untuk ambil lebih ini. suruh pulang, suruh masuk. Oh, sana-sana kalah. Ya kan suruh masuk, itu. Dan ternyata hadisnya ini gitu dijelasinnya sama ulama-ulama zaman dulu tuh. Itu Pak. Ya, terima kasih untuk tambahannya bahwa betul bahwa memang pernah dibahas sama Ustadz Rahmat ya. Garis jeda, benar kan? Boleh diingatkan lagi Ustaz? Batas waktu sahur benang putih dengan benang merah ayatnya gitu kan surat Al-Baqarah dulu gitu Ya gitu. Saatnya pergantian kapan sih gitu sahur suruh tuh itu udah mulai kalau kita lihat nih Pak, saya pernah waktu itu kan di Jogja di Parangkusumo pas dia naik matahari semburatnya tuh sejak dulu tuh orangnya dulu nah itu Ada perbedaan nyata jelas sebenarnya ya gitu. Cuman kadang-kadang kita nggak pernah ini ya. Kita mah percaya sama waktu aja nih jam tangan kita. itu aja Gitu. Tapi ada khusus itu pelajaran itu semua. ada Gitu. Bagaimana mengetahui waktu senja, bagaimana mengetahui waktu suruk tadi gitu kan gitu. kalau tadi kan waktu imsak ya Ya imsak gitu. itu pas sudah kuningnya itu pas itu suruh Seperti itu. semburan pertama kali gitu kalau di laut kan kelihatan Pak. Itu kan orangnya dulu kuning dulu baru nanti kuning Baru putih gitu kan. Baru terang benderang. Gitu. Baik, mau tambah lagi ya Pak Haji Yurman? Ya. Pak Ari? Ya. Baik, kalau tidak ada tambahan, alhamdulillah pertemuan kita pada hari ini mudah-mudahan menjadi bermanfaat bagi kita semua, tambahan ilmu pengetahuan, mengenal budaya, dan kita sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW bahwa seperti kamu bahas ini kan pernah ada satu Rasulullah pesan kepada istrinya Sayyidah Aisyah ya, bahwa sesungguhnya Ka'bah itu mau saya bawa pugar gitu kan kalau tidak ingat bahwa itu buatan para leluhur mereka kan gitu kan. Kalau saya bongkar nanti orang nggak salat lagi di situ gitu. Jadi biarkan aja lah apa yang telah dibangun seperti itu ya ikut aja kan gitu. Itu juga salah satu dalam bentuk menghargai ya, menghargai karya-karya leluhur kita. Seperti ini juga gitu. Ada satu hal-hal yang leluhur kita yang membiasakan hal seperti itu. Baik, karena tidak tambahan lagi, mari kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.